Shalom. Bagi jemaat yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, selamat beribadah. Tema kita bulan Agustus ini adalah Life in Purpose, artinya hidup dalam tujuan. Punya tujuan hidup? Amin. Nah, milikilah tujuan hidup yang baik, agar kasih dan setia Tuhan menyertai jemaat sekalian. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Pastinya baik-baik saja. Saya akan membawakan pengumuman untuk bulan Agustus tahun 2023. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah doa lawatan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 jam 7 yang akan dilayani oleh Ibu Doris SHMTH. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah raya hari Minggu pada tanggal 20 Agustus 2023 yang akan diadakan jam 6.30 dan jam 9 yang akan dilayani oleh Bapak Immanuel Wijaya dari Ujung Pandang. Halo, shalom adik-adik. Sekarang kakak mau menyampaikan pengumuman nih buat adik-adik. Tapi sebelumnya kakak bawa temen kakak satu, namanya Loli. Halo Kak Deborah. Halo Loli, gimana kabarnya? Baik. Baik, oke. Ayo Loli, kita mau memberikan pengumuman nih buat adik-adik. Ayo, sekarang kita mulai dari ibadah gereja anak. Kakak mau tanya nih Loli, gereja anak itu hari apa sih Loli? Hari Selasa. Nah, kok hari Selasa sih? Coba hari apa? Jumat. Bukan. Aku nggak tahu. Nggak tahu? Nggak tahu. Pengen tahu? Pengen. Pengen tahu aja, pengen tahu banget. Pengen tahu banget. Pengen tahu banget. Oke, kakak tahu ya. Jadi, ibadah gereja anak itu dimulai hari Minggu. Oh, Minggu, Kak. Kamu pengen tahu nggak jam berapa? Jam berapa ya emangnya? Tebak jam berapa? Jam 11. Yang benar itu jam 9:30 pagi. 9:30. Iya, betul Loli. Terus ada lagi nih Loli. Apa, Kak? Pengumumannya satu lagi. Ada sekolah doa Loli, kamu harus ikut ya. Oke. Jam Jadi- berapa dan kapan ya, Kak? Oke, jadi sekolah doa itu dimulai hari Kamis. Oh, Kamis. Ya, hari Kamis jam 7 malam. Loli jangan lupa datang loh ya. Siap. Adik juga jangan lupa ikutan ya. Betul. Kakak tunggu ya semuanya. See you and God bless you. Saudara juga dapat mendengarkan suara renungan gembala setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Saudara dapat mendengarkannya di Instagram atau di Facebook. Shalom, anak-anak gereja anak maupun youth. Mari yang rindu melayani Tuhan, sama-sama daftarkan diri kalian untuk mengikuti pelatihan musik drum dan keyboard yang akan diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Demikian juga untuk Bapak Ibu yang memiliki anak usia remaja, yang rindu anaknya melayani, daftarkan anak-anak Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menabur di Gereja Allah Baik Mahanaim. Untuk Bapak Ibu yang rindu untuk menabur, bisa mentransferkannya di rekening yang tertera. Sekian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji, meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus, sebab Dia adalah Allah yang layak dipuji dan disembah. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk segala hal baik yang Engkau kerjakan di dalam hidup kami. Tuhan, kami datang, kami memuji, memuliakan nama-Mu. Kami rindu memuji dan menyembah-Mu selalu ya Tuhan. Terimalah puji dan sembah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memuji, kami siap meninggikan nama-Mu. Haleluya, amin. Besaran ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala rangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besaran ajaiblah karya-Mu,
ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala raja, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Oh haleluya, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus, layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
kebetulan kita datang pagi ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, sama-sama katakan, layaklah segala bangsa sujud kepada sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak lebih sungguh katakan layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak selama-lamanya. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Allah yang hidup, yang siap memuji Tuhan. Katakan amin. Ada sukacita, amin. Bapak Ibu boleh dong toleh kanan kiri, katakan saya bersukacita hari ini. Haleluya. Ku
Tuhan, kita mau memuji, memuliakan Tuhan lebih lagi. Haleluya. Persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita juga akan memberikan persembahan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami semua bisa berada di tempat ini pada pagi hari ini, semuanya hanya karena berkat kemurahan-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Kau memberkati persembahan kami, dan biarlah kemuliaan hanya pada-Mu saja ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu.
Kuduslah hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, kami serahkan hati kami. Haleluya. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu. Haleluya, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerindu. Saya undang Bapak Ibu berdiri, kita akan sambut firman Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Raja segala Raja, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga buat kebaikan-Mu. Kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengasihi Engkau, kami percaya bahwa Engkau Allah yang bukan cuma sekedar baik, tapi amat sangat baik. Sehingga kami bisa ada sebagaimana kami ada sekarang. Semua itu karena kemurahan dan pertolongan Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Dan saat pagi hari ini kami boleh kembali beribadah untuk menaikkan pujian, penyembahan, bahkan untuk mengenal lebih dalam lagi tentang kehendak-Mu dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Roh Kudus buat pagi hari ini. Untuk kali pertama hamba bisa ada di GAB Mahanaim ini, semua karena kemurahan Tuhan. Dan hamba percaya biar pagi hari ini Engkau berbicara kepada kami lewat firman Tuhan yang akan sebentar kami dengar. Biarlah kami hati yang sedang dalam keadaan galau mungkin, kami yang dalam persoalan mungkin, bahkan ada kelemahan tubuh, bahkan kami nggak tahu jalan keluar bagaimana untuk menghadapi masalah kami esok. Tapi sungguh pagi hari ini kami mau pastikan bahwa kami ada di tempat yang tepat, yaitu di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, di hadirat-Mu kami tenang, di hadirat-Mu kami puas, di hadirat-Mu ada sukacita dan ada pertolongan Engkau yang ajaib. Terima kasih Roh Kudus buat hadir-Mu tengah-tengah kami. Bicaralah dengan kami pagi ini, supaya kami beroleh kekuatan, kami beroleh pertolongan Tuhan, dan kami beroleh sungguh-sungguh perjumpaan yang indah dengan Yesus pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, karena hamba nggak bisa menyampaikan firman-Mu yang sungguh luar biasa ini dengan kemampuan manusia. Hamba perlu kemampuan Roh Kudus dalam diri ini, supaya firman Tuhan pagi ini bukan cuma sekedar informasi bagi jemaat, tapi impartasi untuk setiap kami semua yang hadir pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami siap dengar firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang siap dilawat Tuhan, sama-sama dengan saya kita berkata, berikan sorak-sorai meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Wih, haleluya. Puji Tuhan. Silakan kekasih Tuhan kembali duduk dalam hadirat Tuhan.
Iya, dengan sukacita saya rindu menyapa Bapak Ibu kekasih Tuhan di tempat ini. Shalom. Ya, saya senang sekali pagi hari ini beroleh kesempatan. Saya percaya segala sesuatu yang diberikan Tuhan terjadi dalam hidup kita itu bukan secara kebetulan ya. Semua ada rencana Tuhan. Terima kasih buat Ibu Pendeta Evi yang sudah melalui Bapak Yusak untuk bisa mengundang saya bisa ada di sini, dan satu kesempatan yang indah buat Bapak Ibu kekasih ada di hadirat Tuhan. Sukacita sendiri buat saya melihat jemaat Tuhan sini antusias ya, dan saya melihat pekerjaan Tuhan yang indah di tempat ini. Puji Tuhan. Ya, nama saya Pendeta Samuel Irwan Santoso. Saya Gembala Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Keluarga Imamat Rajani yang ada di Kota Bontang, Kalimantan Timur, IKN ya. Tahu singkatan IKN, Bapak Ibu? IKN, Ibu Kota Negara yang Baru. Tahu singkatannya? IKN, Ibu Kota Nusantara. Jadi sekarang saya orang ibu kota, Anda orang daerah. Gitu. Ya, Bontang itu kotanya ya agak jauh dari titik nol. Ya kurang lebih sekitar 6 jam ya dari tempat saya. Ya puji Tuhan sekarang sedang mulai pengerjaan IKN di situ. Saya bersyukur Kalimantan Timur menjadi sesuatu yang dahsyat Bapak Ibu ya. Di Indonesia ini cuma ada 3 provinsi yang belakangnya timur. Ya, ada Jawa Timur. Dan semua dari kata timur ini bukan satu kebetulan Bapak Ibu ya. Waktu timur ini merupakan satu perhatian khusus bagi Allah di Alkitab. Orang Majus itu datang Bapak Ibu dari timur pergi ke barat. Adam dan Hawa pergi dari Taman Eden ke arah timur. Ya, Lot pergi dengan keluarganya ke arah timur. Ya, kemudian banyak sekali timur itu menjadi pusat perhatian. Bahkan kalau Bapak Ibu pelajari baik-baik, tabernakel Musa itu pintunya mengarah ke timur. Gitu. Jadi dari timur itu dipanggilnya anak-anak Tuhan, dipanggilnya kembali umatnya kembali kepada rumah Tuhan. Itu makanya di Indonesia ya Jawa Timur keluar hamba-hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Itu ada Pak Timotius Arifin, ada Pak Alex Abraham Tanusaputra, ada Pak Samuel Hosea ya, kemudian ada Pak Niko Nyotora Harjo, ada Pak Roni Daud, macam-macam keluar dari timur. Lalu ada lagi kedua Nusa Tenggara Timur. Pernah terjadi air jadi anggur di situ ya, di Pulau Zoe ya di Nusa Tenggara Timur. Kemudian gerakan Pantekosta dahsyat juga terjadi di Zoe sampai hari ini. Lalu yang ketiga cuma ada Kalimantan Timur. Kalimantan Timur akan muncul ya gerakan gelombang kebenaran rohani dari Kalimantan Timur. Saya akhirnya menjadi yang namanya ibu kota, termasuk saya Pendeta Samuel Irwan. Saya dikenal orang pendeta tanpa air mata. Kenapa demikian? Karena saya nggak punya air mata, Bapak Ibu. Bapak Ibu enak ya, punya masalah bisa nangis gitu. Habis nangis kan biasanya secara psikologi itu hatinya tenang. Ada yang namanya pelepasan depresi. Gitu. Kalau orang tidak pernah nangis itu tingkat stresnya tinggi. Kalau Bapak Ibu tidak peduli laki, tidak peduli wanita, kalau punya masalah diempet, disimpan di hati, itu akhirnya jadi orang yang emosionalan, jadi orang yang temperamental. Karena kalau ada masalah dia nggak bisa tumpahkan dengan menangis. Lah saya ini tidak bisa nangis sudah 25 tahun. Ya. Separuh hidup saya diwarnai tidak bisa nangis. Saya kalau dipaksa nangis, kelopak mata saya, kiri kanan, atas dan bawah ini, itu kayak diperes mengeluarin air, tidak bisa. Jadi nyeri. Ketimbang saya rasa nyeri, lebih baik gak usah nangis. Papa saya meninggal aja saya nggak nangis. Ya punya masalah berat aja saya nggak bisa nangis. Ya sungguh itu satu pergumulan berat buat saya. Tapi puji Tuhan. Selama 25 tahun saya menjadi seorang gembala yang juga tidak sedikit tantangan masalah yang saya hadapi. Juga banyak sekali dalam kehidupan saya pribadi yang punya pergumulan hidup. Membuat saya mungkin bisa stres, bisa depresi, bisa orang Jawa bilang tenger-tenger gitu ya. Tapi sampai hari ini saya nggak pernah emosionalan, saya nggak pernah depresi sampai kayak gimana, saya nggak pernah stres. Semua itu karena tangan Tuhan yang menguatkan saya. Ya itu Tuhan yang memberikan kemampuan buat saya. Walaupun saya nggak punya air mata, Tuhan selalu tolong saya. Inilah ya obat yang menemani saya selama 25 tahun. Ini air mata buatan. Tolong digarisbawahi ya, air mata buatan.
bukan buaya. Nah, ini asli air mata buatan. Jadi mesti diteteskan ke mata saya setiap 10 menit, ya 5 sampai 10 menit kalau suasananya atau ruangannya dingin banget, cepat sekali netes dan cepat habis. Satu botol ini hanya untuk 28 jam seharian. Jadi kalau Anda ngerti seberapa mahal air mata Bapak Ibu itu amat sangat mahal. Yang seringkali Anda buang sia-sia. Air mata itu mahal. Saya kalau mata kering, bola mata saya ini tidak bisa gerak. Ceket. Lalu korneanya, yang hitam depan ini, itu kan ada lensanya. Itu jadi makin kabur, makin burem. Dan akhirnya buta. Mata saya ini gara-gara tidak punya air mata, jadi burem. Jarak pandang saya itu hanya titik jelasnya itu lihat orang cuma 1 meter. Baca paling jauh 20 cm. Malah kadang bisa lebih dekat. Alkitab saya udah nggak bisa baca, makanya saya pakai Alkitab. Ya, ini pun hurufnya gede-gede. Ya, saya buat di sini besar-besar, kayak gini. Tuh. Ini aja gini enggak bisa baca, saya mesti dekat begini ya baru bisa baca. Ya, dengan kondisi mata seperti ini, saya melayani Tuhan dari umur anugerah yang Tuhan kasih buat saya. Dalam penderitaan saya menjalani hidup sebagai enggak punya air mata, sangat banyak. Kenyang dengan yang namanya hal-hal yang menyakitkan. Bahkan juga hal-hal yang memalukan dengan mata saya ini. Banyak banget. Dan saya bersyukur ini bagikan beban berat di pundak saya. Tapi sampai hari ini saya nggak pernah minta sama Tuhan. Angkatan apa? Oh Tuhan, mataku ini sembuh apa? Nggak pernah gitu. Saya nggak pernah minta sama Tuhan. Di mana Tuhan itu? Turu ta? Gak tangi-tangi berkati mata saya. Nggak pernah gitu saya. Saya cuma bisa bilang sama Tuhan, beri saya pundak yang kuat buat saya pikul beban saya ini Tuhan. Itu yang saya doakan. Sehingga saya menjadi orang yang belajar tentang tegar dari sebuah badai hidup. Dan itu yang membuat saya seringkali melihat ketika saya kena apa-apa dengan akibat mata ini, saya bisa bersyukur. Saya pikir enak punya mata kabur kayak saya ini. Saya ini lihat saudara loh. Khotbah kayak gini nih kalau saya ngarahkan kepala begini, ya ini kan gaya homiletik. Karena saya seorang dosen juga. Jadi kalau ngajar homiletik harus mata diarahkan ke audiens. Ya, padahal saya nggak lihat saudara ini, percayalah. Jangankan Pak Gembala ya, Anda yang di belakang sana itu saya nggak lihat. Yang depan aja nggak lihat, apalagi yang di belakang sana itu. Anda ngantuk turu, saya tidak kelihatan dari sini. Ya, dan saya bisa bilang sama Tuhan, syukur buat keadaan mata saya ini. Kemudian belum lagi kalau saya jatuh dari tangga, saya nggak bisa lihat benda yang warnanya sama, di tempat yang sama warnanya. Ya, jadi kalau tangga ini tadi sudah saya kamera, saya lihat di panggung itu tangganya berapa trap, saya pelajari dulu. Ya, supaya saya turunnya hati-hati. Jadi saya sering kali jatuh dari mimbar sudah 3 atau 4 kali mungkin. Saya jatuh terpelecok, kaki saya bengkak di tempat. Itu kalau sudah keplecok, engkelnya kaki ini, malamnya pasti cekot-cekot. Pasti sudah itu. Tidak bisa tidur. Cowakit itu, ya. Dan saya sudah beberapa kali mengalami seperti itu. Makanya kaki saya ini nggak kuat lama berdiri, saudara, kalau pas jalan, lebih saya duduk. Karena kakinya engkelnya cedera. Tapi puji Tuhan saya tetap aktif dalam pelayanan. Saya nggak pernah ngeluh apapun, Tuhan pasti tahu saya bagaimana percaya kepada Dia sebagai Allah yang tidak pernah merancangkan yang jahat. Dia Bapa yang baik, seperti nama gereja Anda, gereja Allah baik. Saya rasa Tuhan kita adalah Allah yang sangat baik, yang sangat memberkati saudara dan saya, amin. Dan itu membuat saya tegar sampai hari ini. Belum lagi nanti numpahkan gelas di meja, piring itu kalau dikasih tisu atasnya, enggak kelihatan tisunya, saudara. Biasa kan orang kalau nyugir makanan kan piringnya enggak, saya kasih tisu toh. Saya enggak lihat, langsung tak kasih nasi di atasnya, saudara. Jadi nasinya lengket di tisunya, enggak lihat saya. Jadi kalau makan prasmanan, silakan Pak, itu ya banyak makanan. Saya tuh enggak kelihatan lagi makanan apa, saudara. Terus asal ambil aja, saudara, enggak kelihatan. Gitu. Belum lagi kalau nabrak kaca, ya itu sering kali terjadi. Nah kalau saya di luar negeri, apalagi di negara-negara Barat, Amerika, Eropa, Australia, itu negara-negara yang sangat care dengan orang handicap, orang cacat.
Saya punya ID tongkat tunanetra saya gitu ya. Jadi kalau saya nabrak kaca, jeder gitu, saya jatuh gitu. Nabrak sakit, tetap duduk gitu. Ya puji Tuhan kacanya di sana tebel-tebel enggak pecah ya. Terus saya duduk kejatuh gitu, kalau orang sana nolong. Are you alright sir? Are you alright? Are you alright? Ditolonginya saya. Kalau orang Indonesia enggak. Lagi orang santai lagi nungguin istrinya belanja gitu kan, ada di Matahari di Samarinda itu. Ada kaca di sebelahnya, dia nunggu di samping sini. Saya enggak lihat tuh kaca. Ya saya lewat ngobrol jediar jatuh. Orang yang lihat tok gini tok sudah dilihat pas kaca kok ditubruk toh Mas gitu lagi ya. Beda sama orang luar. Nah, itu tentang suatu keadaan yang terjadi. Nah, yang menarik sekali belum lagi kalau kecemplung got. Ya, itu beberapa kali saya kecemplung got kaki saya ya. Bukan cuman setapak kaki cuma segini, satu paha ini pernah masuk semua Saudara. Pernah itu saya di Samarinda. Saya nggak lihat ada lubang, saya lewat masuk satu kaki gini. Begitu saya tarik lumpur kan sudah lumpur got itu. Waktu saya tarik gini sepatunya ketinggalan pantofelnya. Nyuari lagi mana sepatuku ini. Ya sampai saya gedor rumah orang nyuci, baunya minta ampun Saudaraku. Dan itu terjadi selama hampir kurang lebih 25 tahun. Yang memalukan banyak. Namanya salah panggil orang itu sering saya Saudara. Ya. Nyapa orang yang saya dengar suara Pak, saya pikir manggil saya, padahal bukan sama saya, malu kan Saudara. Orang sebelah saya bukan sama Bapak, orang itu sebelah katanya. Malu. Bahkan banyak hal yang memalukan yang seringkali bikin saya itu, ya gimana gitu ya, rasa malu. Yang paling memalukan lagi itu, saya beberapa kali pernah salah gandeng istri orang, nggak pernah. Antri di McD, di McDonald. Ya, istri saya di sebelah, saya bilang sama, kamu tunggu sini ya, aku tak cuci tangan dulu. Di mana? Di sebelah situ loh. Ada cari bisa. Pelan-pelan saya jalan. Saya kan kabur mata masih bisa lihat walaupun tidak jelas. Tuh kok airnya enggak keluar. Balik saya ke tempat tadi. Istri saya pindah antrian yang lebih pendek. Di tempat di mana dia antri ada wanita yang model bajunya sama, warna baju sama, rambutnya sama. Ya saya rangkul dialah. Yang wastafelnya rusak kayak yang. Dia melengos gini, baunya beda Saudara. Loh, maaf saya kira istri saya, maaf. Untung nggak dikaplok saya Saudara ya. Baru istri saya dengar ribut-ribut, oh Bu maaf Bu, tuh suami saya matanya cacat, maaf ya Bu ya. Saya langsung malu, saya pergi keluar Saudara ya, sakingnya malu. Dan banyak lagi yang malukan, salah masuk toilet wanita itu sering Saudara. Kemarin saya mendarat di Juanda situ, kemarin tuh. Ya, saya ngikutin orang Saudara. Nah ini orang itu modelnya laki-laki tomboy banget dia jalan gitu. Masuk toilet dia, saya juga ngikutin dia. Oh dia ke toilet, saya masuk aja dia. Ternyata toilet wanita dimasuki. Terus saya, Pak, ini untuk wanita Pak. Loh itu juga laki-laki kok masuk sini. Dia noleh gini, ternyata perempuan modelnya tomboy Saudara. Saya maaf saya kira laki-laki keluar lagi Saudaraku. Dan itu berkali-kali. Yang saya pas sendirian, saya itu sampai sekarang nggak lihat simbolnya toilet loh, mana laki, mana perempuan. Apalagi kalau toilet zaman sekarang kan modelnya aneh-aneh gambar laki-laki itu. Ada gambar perempuan yang simbolnya itu roknya kurang mekar, terlalu mingkup. Saya kira laki-laki ya saya masuk di dalam. Ternyata di dalam wanita semua, malu yang minta ampun saya Saudara ya. Dan banyak sekali yang seringkali bikin saya malu gitu ya. Dan itu bagian dalam hidup ini. Terus saya mikir gini Bapak Ibu. Kenapa sih kita ini sudah mengikut Tuhan? Bahkan kita ini sudah setia melayani Tuhan. Kalau yang bicara soal pelayanan, saya jamin Anda pasti berkorban. Iya enggak? Finansial berkorban, tenaga berkorban, keringat berkorban, belum lagi nanti perasaan berkorban. Bisa melayani capek-capek, mungkin pelayanannya enggak dihargai lah, dimarahi lah. Yang penting saya sudah melayani, kan gitu. Tapi demi pelayanan untuk Tuhan kita kerjakan. Tapi toh Alkitab mencatat, bahkan fakta juga berbicara, tidak menjamin Anda tidak kena masalah. Kan gitu ya. Siapa sini yang sampai ke Tuhan tidak pernah kena masalah? Tolong angkat tangan. Nah itu yang terjadi dalam hidup kita. Sebaik-baiknya Allah kita tidak pernah membuat Anda lepas dari persoalan. Dan ketika Anda punya persoalan, Anda datang sama Tuhan, Tuhan selesaikan masalahku. Ya mungkin untuk kali pertama Tuhan bisa selesaikan masalah saudara. Tapi seringkali Tuhan itu tidak menyelesaikan masalah, tapi dia pengen mengubah saudara melalui masalah. Itu yang Tuhan kerjakan. Dan berapa kali dari hidup kita yang seringkali berkata, Tuhan, saya mau Tuhan diubahkan, saya mau dimenangkan di masalah ini. Ya kamu pengen menangnya, bertandinglah, berlatihlah di situ. Dan kalau kita terus minta ada masalah, Tuhan tolong Tuhan selesaikan masalah saya. Sorry ya Pak Ibu ya, kita tuh kayak menjadikan Tuhan tuh kayak jin.
Gosok-gosok lampu, jinnya kuat, duos. Ku beri satu permintaan, tolong atasin masalah saya jin. Kita nggak dewasa kalau Tuhan kita kayak jin. Tapi bersyukur Tuhan kita Tuhan yang sangat baik, kebaikannya membuat kita makin hari makin dewasa. Melalui setiap masalah, melalui setiap pergumulan, kita diajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan itu yang saya temukan dalam pergumulan saya sebagai seorang pendeta yang tidak punya air mata. Saya mengenal Tuhan, saya melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah pergumulan ini. Dan saya tidak pernah sekali-kali berkata sama Tuhan, Tuhan, opo kok saya Tuhan, di seluruh orang di Indonesia ini, kenapa kok saya Tuhan pendeta yang tidak punya air mata? Kok bukan si A, si B, si C, orang narapidana tuh banyak di penjara, kok nggak bukan dia? Itu gelandangan tuh banyak orang nggak berguna, kenapa kok bukan dia? Mengapa mesti saya? Saya nggak pernah bilang gitu sama Tuhan. Saya cuma bisa bilang sama Tuhan, Tuhan makasih buat kedaulatanmu. Dan ini bagian yang saya junjung tinggi dalam hidup ini. Dan ketika saya diajar melalui pergumulan mata ini, toh Tuhan pelihara saya kok Bapak Ibu, serius. Satu botol obat mata ini, tahukah Anda seberapa mahal? Ini harganya $13 Amerika Serikat. Tidak ada di Indonesia. Golek muter sak Surabaya gak bakal ada, apalagi di Sidoarjo, gak bakal nemu saudara. Serius. Satu botol ini $13, itu kalau Anda kalikan 15.000 berapa itu? Hitungan dewek lah. Ya, lumayan. Satu hari satu botol. Satu bulan saya perlu 30 botol. Dan saya cuma bisa bilang sama Tuhan, aku percayakan mataku kepadamu. Desember lalu saya perpanjang visa Amerika saya di Kedutaan Amerika Serikat di Citraland situ. Dulu 5 tahun sebelumnya itu tidak sampai setengah jam udah keluar. Kemarin tuh sampai 3 jam lebih saya di dalam tidak bisa keluar. Dan cilakanya waktu masuk ke ruangan interview itu di scanning sudah, tidak boleh bawa barang kecuali map berkas-berkas tok. Bolpen aja tidak boleh. Apalagi obat mata, disuruh kontongan taruh di locker. Pak, saya ini cacat mata, peraturan tidak boleh Pak, harus tetap kosong kantongnya. Saya tetesin banyak-banyak, nunggu di luar anginnya kencang Bapak Ibu. Waduh, itu kena angin cepat sekali nguap dan langsung kering. Apalagi di dalam ruangannya, itu AC-nya dingin banget Bapak Ibu. Dan cepat kering. Ketika mata saya kering, bola mata udah langsung kasih inisial. Tetesin. Tidak ada air mata sudah. Coba saya tahan, saya merem, saya tahan. Tapi kan tidak bisa lama-lama merem karena suruh maju terus kan. Kursinya kalau saya merem dia nabrak kursi. Itu dalam keadaan 3 jam, setiap setengah jam apa yang saya buat saudara? Saya basahi mata saya pakai ludah saya sendiri. Sakingnya kering supaya bisa gerak, itu pun masih kabur. Sampai nggak ada lain, mau pakai air takut udah kaploritnya. Aqua nggak ada di sana saudara. Ya sudah pakai itu aja, taruh di mata sudah. Dalam nama Yesus Tuhan, kuduskan lidah saya. Dalam nama Yesus, kuduskan ludah saya. Saya salapin. Sampai orangnya lihat, ngapain Pak matanya diludahi? Saya tidak punya air mata Pak. Saya tetesin. Pakai ludah saya sendiri. Itu terjadi saudara. Tapi saya bersuka cita. Saya nggak pernah ngomel sama Tuhan. Dan itu bagian yang Tuhan ajarkan buat kita. Kenapa sih kok begitu? Bagaimana caranya Tuhan membuat Anda mengenal Dia? Itu yang paling penting. Jadi saya kasih tema saudara pagi hari ini mengenal Tuhan. Ya, mari kita buka Yakobus pasal 1 ayat 2. Ayat yang sangat terkenal. Yakobus 1 ayat 2. Firman Tuhan berkata demikian. Oh, ini ada di sini ya. Tapi saya nggak bisa baca. Oke. Firman Tuhan begini, saudara-saudaraku, perhatikan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai apa? Pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saya waktu baca ayat ini kekasih Tuhan, saya bilang, Tuhan, di mana letak bahagianya orang kena pencobaan suruh bahagia itu, di mana letak bahagianya? Orang satu masalah saja udah stres, apalagi dibilang berbagai-bagai pencobaan. Bisa gitu? Pernah terbayang enggak Anda lagi berobat ke dokter, kok sakit kenapa ini Tuhan, saya kok sakit. Anda berobat ke dokter, check up, hasil check up dokternya bilang begini, Pak, mohon maaf saya sampaikan berita ini, Bapak positif kena kanker. Disuruh bahagia sama Alkitab. Anda gimana? Dok, kanker dok. Waduh, terima kasih dok, ya aku bahagia dapat kanker dok, gitu. Ada gitu? Gak ada.
istri lagi periksa dan suaminya udah 7 tahun menikah belum punya anak, diperiksa. Dokternya bilang, maaf Bu, Anda kena miom, ada kanker rahim. Hah, kanker rahim dok? Waduh dok, tak enten-enten ini loh penyakit itu dok, ada yang gitu? Ada gitu? Nggak ada, tapi kita bilang kita sudah bahagia. Kenapa kok? Kalau kita baca dari teks bahasa Indonesia, itu nggak kelihatan letak bahagianya sebetulnya. Tapi kalau ada teks baca dari bahasa Ibrani, bahasa Yunani maksud saya, kata pencobaan yang dipakai di sini itu menggunakan kata peirasmos. Peirasmos itu suatu kata yang dipakai untuk menggambarkan bahwa ada suatu tes yang ada di luar hidup kita untuk membuktikan apa yang ada di dalam. Itu kata peirasmos. Lalu kata jatuh, itu bukan jatuh kayak kita dikalahkan oleh masalah, begitu bukan sebetulnya. Ketika kata jatuh itu menggunakan kata peripipto. Peripipto itu dalam bahasa Yunani punya sastra yang bagus banget, itu seperti Anda diturunkan levelnya. Ya, dari sama kayak orang lagi sekolah atau kuliah ya. Waktu dia masuk kuliah pertama kali senang nyaman, oh aku mahasiswa kok kampus ini, aku masih ini, bangga pakai jaket alma mater, pegang buku kuliah, bangga banget. Dosen ngajar, ya bla 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 ngajar, seneng gitu ya. Tapi begitu kena kata peripipto atau kata jatuh tadi, itu Anda diturunkan levelnya. Sebulan Anda diajarin dosen cuma ngerungokno tok, nyatet, enak toh? Kadang makan kacang, makan permen, enak toh? Begitu besok kita ujian, langsung sinau, gitu, malam gak tidur, mau mesti belajar, itu ndak nyamannya di situ. Ya deg-degan, lulus ndak ya, kan gitu. Jadi bagian ini yang membuat kita harus merasakan kebahagiaan. Kenapa Anda mesti dites? Simple, karena di dalam saya ada isinya, ada bobotnya, itu harus dibuktikan. Kenapa Bapak Ibu mesti kena pencobaan? Sederhana, saya harus bahagia. Kenapa? Karena Tuhan melihat saya ini punya isi, saya ini punya kualitas. Nah Bapak Ibu itu sekarang kualitasnya kualitas apa? Punya good quality atau God's quality? Gitu. Kalau good quality, semua orang dunia juga bisa good quality. Anda Kristen apa? Original Christianity atau Kristen KW? KW1, KW2, mau KW3, pokoknya KW itu jelek, imitasi. Saya kemarin baru pulang dari Kuala Lumpur, saya pergi ke Chinatown. Lihat tas branded saudara, dompet branded. LV, Hermes, macam-macam itu. Baru pakai 3 minggu jebol tali ini saudara. Padahal mereknya api. Lawang harganya murah, cuma 60 ringgit. Ya enggak sih? Nah kalau Bapak Ibu Kristen KW atau Kristen original itu diuji. Ujinya lewat apa? Ya lewat pencobaan ini. Dan kalau saya diuji, saya harus bahagia. Kenapa? Saya punya kesempatan untuk membuktikan apa yang ada di dalam diri saya ini. Untuk apa? Sejauh mana saya mengenal Tuhan. Dan itu yang Tuhan ajarin dalam hidup kita. Saya tiap kali mata saya habis, itu saya bilang, Tuhan, percayakan mata saya ini kepadamu Tuhan. Mata saya mau habis. Dan itu terjadi. Tadi malam ada orang dari Amerika Serikat, dari Los Angeles nyari saya. Dia ngasih saya 8 kali 2, 16 botol. Mata untuk saya. Dia tadi malam ketemuin saya di Gra Family situ. Pak ada berkat Pak. Lihat apa? Lubat mata saudara. Waduh Tuhan luar biasa. Padahal saya loh tidak pernah minta orang kalau lubat mata saya habis. Apalagi itu pandemi kemarin. Dari April 2020 sampai bulan Juni 2020 itu kargo ditutup. Tidak boleh pesawat luar negeri masuk Indonesia. Apalagi kirim barang dari luar negeri. Ngeri saudara. Tapi tahukah saudara, saat itu bat mata saya habis. Tuhan, saya dites dari luar. Lihat keadaan bat mata saya habis. Tuhan tolong saya. Ada orang dari San Francisco pulang ke Solo. Bulan April tahun 2020 lalu, pas pandemi-pandeminya itu. Dia ingin bawain saya 50 botol saudara. Udah mau habis lagi, orang lain lagi yang datang. Dia bawain lagi 80 botol saudara. Sampai hari ini 25 tahun, aku tidak pernah beli buat mata ini. Tiap kali mau habis, Tuhan kirimkan. Lihat saya kalau netesin mata. Pasti kena sasaran, dan coba hitung baik-baik. Lebih 1 detik enggak? Tuh, selesai. Kena sasaran. Tidak mungkin meleset. Karena Pak sudah biasa. Dan saya cuma bisa bilang sama Tuhan, saya harus lulus dari ujian ini. Karena saya punya ada yang di dalam. Loh yang di dalam itu apa Pak yang harus saya buktikan? Nah ini problemnya.
Kalau kita bisa membuktikan yang di dalam, itulah iman kita yang menghasilkan ketekunan. Tekun untuk apa? Ikut Yesus. Tekun itu apa sih? Tekun itu adalah setia yang membandel. Pernah lihat anak bandel? Anak bandel itu dilarang, dimarahi, tetap dia ngelakuin apa yang dia buat. Itu bandel. Nah kalau setianya yang bandel, bagus. Kamu enggak usah ke gereja ya, suaminya marangin gitu. Ngapain kamu ke gereja? Enggak jadi buat kamu diberkati. Wih, tapi suami jahat kayak gitu tuh ngeri. Dia Kristen tapi jahat sama istrinya ada. Melarang istrinya ke gereja, melarang istrinya apalagi pelayanan. Enggak suka nabur, enggak suka memberi, enggak suka apalagi ngasih perpuluhan, enggak pernah. Ya, enggak peduli apa itu namanya ibadah hari Minggu atau enggak pernah datang. Tapi lucunya pengen masuk surga. Lah orang model kayak gini surga yang mana? Ya surga yang bener. Loh kamu punya kenalan orang dalam tak? Kok pengen masuk surga? Mau ke gereja, enggak pernah ngasih perpuluhan, enggak pernah persembahan, pengen masuk surga. Jahat lagi. Udah mati lu, mau minta ampun. Pakai jas baru, celana baru, pakai dasi, hem putih, tangan megang salib kayak ini. Nanti sebelah kiri taruh Alkitab, sebelah kanan sini buku-buku rohani. Kaki sisi sebelah kiri CD khotbah. Sebelah kanan sini nanti CD lagu-lagu rohani banyak sekali. Tak delok-delok kayak toko buku Immanuel. Pindah di situ. Iya enggak sih? Tapi jahatnya minta ampun. Nah inilah bagian yang Tuhan ajarkan buat kita. Sekarang saya kena ujian seperti itu. Sikap sehati itu saya bagaimana? Karena itu yang Tuhan cari. Semakin kita mengenal Tuhan, kita akan semakin mengenal Dia dan kuasa serta kasih-Nya. Dan Dia mengajar kita untuk mengerti tentang sesuatu yang di dalam yang sangat berharga. Yang harus Bapak Ibu dan saya buktikan. Itu yang di dalam terus dibuktikan lewat apa? Pencobaan yang datang itu. Macam-macam kan bentuk pencobaan. Finansial, disakitin orang, mungkin gesekan dengan teman gereja, ditipu orang, macam-macam. Nah sekarang buktikan apa yang di dalam. Karena kau mengenal Tuhan, buktikan di dalam. Apa yang di dalam hidup kita itu. Nah mari kita baca Galatia pasal 4 ayat 6 dan 7. Yang pertama, apa isi dalam hidup kita? Ini bukti engkau mengenal Tuhan. Ya, Galatia pasal 4 ayat 6 dan 7. Nah ini dia nih. Firman Tuhan bilang begini ya. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati roh kita. Jadi, jangan berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Coba Bapak Ibu lihat ayat 6 tadi. Maka Allah menyuruh roh anaknya kemana? Jadi yang ada di dalam kita yang berharga pertama itu apa? Roh Allah. Roh Kristus yang ada dalam diri kita. Apa itu roh Kristus? Ya Allah sendiri yang berjanji menyertai kita. Ini bedanya kita sama orang perjanjian lama. Kalau nabi-nabi perjanjian lama, roh kudus itu cuma di atas mereka. Tapi dalam perjanjian baru kita bilang roh itu di dalam kita. Membimbing, menyertai dan menuntun kita. Dan ini yang paling Tuhan ajarkan dalam diri kita. Untuk apa sih roh Allah itu dalam diri kita? Kita bilang gini, supaya memanggil kita berseru kepada Dia, ya Aba, ya Bapa. Aba ini artinya dalam bahasa Ibrani itu sumber. Sumber hidupku ini anak, hidup dari bapaknya. Makanya anak tidak boleh hidup mandiri. Saya ulangi lagi, Anda sebagai anak Allah tidak boleh hidup mandiri. Yesus selama jadi anak tinggal di dunia, tidak pernah dia mandiri. Dia selalu bergantung dengan bapaknya. Sampai di kayu salib, dia takut kehilangan bapaknya. Eloi, Eloi, lama sabaktani. Tidak pernah dia lepas dari bapaknya. Kalau seorang anak lepas dari bapaknya, maka hidupnya menjadi liar seperti itu orang dunia. Kalau kerja, mandiri. Tapi kalau hidup, tidak boleh mandiri. Sampai Anda mati, nggak boleh lepas dari bapak. Makanya ada prinsip pembapaan. Orang yang paling berbahaya, Anda tidak boleh lepas dari bapak. Bapak Anda siapa? Gembala sidang saudara. Hiduplah dengan beliau. Minta bimbingan, minta arahan. Sampai kamu jangan merasa, oh, aku udah hebat Pak, duitku sakit. Gembalaku kalah soge, aku. So, tunggu tanggal mainnya. Habis saudara. Kalau Anda punya bapak akan mementori saudara. Sehingga Anda menjadi pribadi yang terarah dan tertuntun. Nah waktu Yesus masuk dalam hidup kita, Dia tuh pengen mengikis sifat keduniawian kita menjadi mental anak. Anak itu ada dua dalam bahasa Yunani di Alkitab Bapak Ibu. Ada kata teknon dan ada kata huios secara umum ya Bapak Ibu ya. Teknon itu anak yang kekanak-kanaan. Anak yang sifatnya ya malu-maluin orang tua. Cuma sebagai status anak. Oh iki lho anake Pak iki lho anake Pak Gembala, iki lho anake Pak Diaken, iki lho anake Pak Majelis gitu ya. Status anak. Tapi sifatnya belum tentu ya mencerminkan kehormatan orang tuanya.
Makanya kalau kata anak dalam Galatia pasal yang ke-4 ini menggunakan kata huios. Huios itu satu kata yang dipakai untuk menggambarkan anak putra dewasa. Oh, anak yang mencerminkan karakter bapaknya, karakter orang tuanya. Anak saya dua-duanya ada santosonya. Mencerminkan, kamu pergi kemana-mana, bawa nama papa itu. Oh, anaknya Pak Santoso, gimana Pak Samuel Pak Santoso? Santoso itu ya shalom. Jadi mereka mencerminkan kehidupan Bapak kita. Makanya ditaruhnya Roh Kristus dalam hidup kita. Supaya apa? Sifat Bapa, sifat Allah kita itu dikerjakan oleh Roh Kristus dalam hidupmu menjadi bagian dalam kita. Sehingga kita serupa dan segambar dengan Allah. Apa itu Pak serupa dan segambar? Kayak bayangan saya ini loh. Anda lihat bayangan saya ini? Nek tanganku gini, tangannya Mas itu melok ini. Loh, melok. Saya gini, dia ikut ke sini. Saya ke bawah, dia ikut ke bawah. Saya ke kiri, dia ikut ke kiri. Bayangan itu. Itu serupa dan segambar itu begitu. Jadi Bapak dan Ibu dan saya itu adalah bayangan Allah di dunia ini. Untuk bisa seperti itu, dia taruh Roh Kristus supaya kita ini seperti anak kerajaan, bukan anak orang dunia. Caramu berbicara, tutur kata, tutur jempol. Sekarang banyak orang pendiam, mulutnya diem, tapi jempolnya kreatif. Bikin status di WA sing nyakitin orang nyindir-nyindir. Ya toh? Ya Pak ya? Nah itu belum mencerminkan anak Allah. Kenapa masih dikerjakan roh dunia? Facebooknya, IG-nya, Twitternya, belum lagi nanti itu apa namanya, TikToknya, malu-maluin citra kerajaan Allah. Makanya dia pengen masuk dalam kita, pengen jadi raja, pengen ngikis hidup kita. Makanya Tuhan itu selama dia tinggal di dunia, waktu dia zaman itu dia mengajarkan tentang kerajaan. Dari dia lahir sampai dia naik ke surga, nggak berhenti bicara soal kerajaan loh. Iya. Mana raja orang Yahudi yang baru dilahirkan kata orang Majus? Raja. Waktu Yesus tampil besar, dia mengajar, Matius pasal 13, kerajaan Allah seumpama ini. Kerajaan Allah seumpama ini. Bertobatlah, kerajaan Allah surga sudah dekat. No, kan? Dia bicara selalu tentang kerajaan Allah. Dia mati, inilah raja orang Yahudi, Inri. Dia naik ke surga, Kisah Rasul 1 ayat 3 berkata gini, 40 hari dia menampakkan muridnya, mengadakan tanda-tanda ajaib dan selalu berbicara tentang kerajaan Allah. Mau naik ke surga sih ngomong kerajaan Allah. Maksudnya apa? Itu lebih penting hidup kita. Tuhan itu seolah-olah bilang begini sama kita, makasih anak, udah jadikan aku Tuhan dan Juru Selamatmu, tapi aku menjadi raja yang memimpin dan menguasai kehidupan. Siapa raja dalam hidup saudara? Raja itu apa sih Pak Pendeta? Pemilik hidup kita. Bisakah kita ngikutin maunya dia? Siapa raja dalam hidupmu? Kalau hidup kita raja, ya kelakuan kita kayak orang dunia. Loh iya gak sih? Kita itu disebut orang Kristen karena ada Roh Kristus dalam hidup kita. Contoh, Anda dibilang orang Jawa, kenapa? Papa mama kita Jawa. Kalau Batak nikah sama Ambon, lahir anaknya apa? Babon. Batak Ambon. Ya gak sih? Ya. Toraja, cuma saya banyak Toraja. Toraja nikah sama Jawa, jadinya apa? Torwa, Toraja Jawa. Chinese nikah sama Chinese, lahir anaknya Chinese. Mata sipit, rambutnya lurus, kulitnya putih. Kelihatan Chinese-nya. Nek papa mamanya Cina, mamanya Cina. Ya lahir, istrinya hamil, lahir anaknya di rumah sakit, papanya lihat, loh, lah kok ireng sekali gitu. Rambutnya keriting kruwel-kruwel. Motone belok. Papanya pasti gumun lihat anak itu. Dan pasti dikasih nama Sam. Sama apa? Something wrong. Haya, we Cina, we kasih makan nama anak ini sama ya. Sama apa? Something wrong, haya, pasti gitu. Ya kan? Loh, dia Tionghoa, anaknya lahir Papua, itu aneh itu. Samarinda ada itu kemarin. Lihat toh, dia Ambon sama Ambon, tahu-tahu lahir anaknya kayak Cina. Ya something wrong lah. Selingkuh ternyata sama jemaatnya. Ibu gembala itu padahal. Dan itu terjadi, saudara. Banyak istri something, Anda ngaku Kristen. Tuhan kita kerajaan Allah, warga kerajaan Allah kitanya. Tapi kelakuannya medit, pelit, suka pornografi, suka ngomongin orang, sirik, dengki, penuh dengan iri, serakah nek mangan gak pikir sing lain, apalagi kalau makan prasmanan dia sendiri yang paling banyak. Itu Kristen something wrong. Ada yang something wrong di sini? Enggak ada Pak, enggak ada yang ngaku. Ya kan?
Ngaku Kristen, ngaku pelayan Tuhan, tapi nanduk gembala, itu something wrong. Loh, gembala itu bukan pekerjaan loh Bapak Ibu ya. Saya ini jadi gembala, apalagi sekarang saya dipercayakan sebagai ketua BPD. Ketua BPD itu ketua Badan Pengurus Wilayah. Untuk Gereja Bethel Indonesia di Kalimantan Timur, saya ketua BPD-nya, dan saya masuk periode kedua, nanti akhir bulan saya dilantik di Jakarta. 2 periode. Dan saya cuma bisa bilang ini pengabdian, melayani, bukan pekerjaan, tapi panggilan. Jadi apalagi gembala sidang, susah. Kayak ikan di akuarium, diliai, mau kemana diliai. Pakai baju baru, diomongin, Pak Gembala bajunya baru terus, nggak mikirin jemaatnya nggak punya baju. Nanti kalau bajunya gembalanya itu aja, diomongin juga. Oh Pak Gembala bajunya itu aja, itu mencelikkan mata kita tuh supaya belikan dia baju. Salah lagi. Nanti Pak Gembala pakai dasi lebar, Pak Gembala gak modis belas katrok, ada ya gitu. Nanti pakai gembala pakai dasi yang model baru yang tipis itu, gak model, awake lemu, dasinya tipis, sok gaul, salah lagi. Iya toh? Nanti ibu gembala beli baju diomongin, padahal beli baju online kan murah-murah, ya diomongin. Nanti tidak beli baju baru, diomongin juga. Nah salah lagi gembala tidak punya anak, salah juga. Gembala itu tidak punya anak loh, kamu jangan mau diberkati nikah sama Pak Gembala itu. Loh kenapa? Nanti transfer spirit. Salah lagi. Teman saya lucu lagi, anaknya banyak, 7 anaknya. Jadi omongan jemaat juga. Apa itu gembala sidang anaknya banyak? Ketahuan tidak tahan hawa nafsu itu. Ini sih jadi gembala, kamu aja jadi gembala dah, repot amat. Jadi salah. Itu makanya saudara jadilah domba yang menyayangi gembala saudara. Karena ada berkat yang turun melalui gembala sidang saudara untuk saudara. Dan itu berkatnya ada, tidak ada ayatnya. Jemaat nanduk pendeta atau nanduk gembala hidupnya diberkati, itu tidak ada ayatnya. Sehingga ada apa? Kena kutuk, sorrow di saudara. Temannya jangan bermasalah sama hamba Tuhan, apalagi bermasalah dengan gembala saudara. Tega-teganya saudara ya sebagai jemaat, gembala lu doain berkat, terimalah segala berkat sorga, segala dia mohonkan saudara. Engkau diberkati, tapi ngomongin gembala, jelekin gembala, kualat saudara. Loh iya serius, Alkitab mengajarkan buat kita. Tapi sebaliknya, kalau Anda sayang sama gembala, punya pergumulan, sama kayak itu, perwira Kapernaum, hambanya sakit, karena dia suka nolong gereja, sinagog, suka berkati sinagog, peduli sama orang-orang di situ. Ketika bunda sakit, dia minta bantuan sama Yesus, hambaku sakit tolong ke rumah gitu kan. Itu yang ngomporin Yesus supaya nolong orang kafir itu siapa? Imam-imam itu. Padahal mereka tahu, haram mampir di banyak orang kafir, haram. Tapi mereka berani menabrak hukum Taurat, hanya karena kebaikannya. Hanya karena dia suka nopang pekerjaan Tuhan. Yesus sampai mau datang ke rumahnya, cuma dicegah. Jangan, aku tidak layak terima engkau di rumahku, katakan sepatah kata saja. Tapi Yesus mau ke sana. Saya tahu omongannya, imam-imam itu ngomong apa? Guru, dia layak kau tolong. Karena dia memperhatikan kami, orang Yahudi dan rumahmu di sini. Dia layak kau tolong. Kan seringkali kita sama Tuhan gitu. Bu Gembala, Pak Gembala tolong doakan saya Pak Gembala. Saya udah 5 tahun ada pekerjaan kan gitu ya. Tapi selama 5 tahun ada pekerjaan Anda suka menopang gereja. Gembalanya doanya kayak gimana sama Tuhan? Semangat dia pasti. Tuhan, dia layak kau tolong loh Tuhan. Karena dia perhatian sama kami gembala. Karena dia perhatian pekerjaan Tuhan. Dia layak kau tolong-tolongan ya Tuhan ya. Lihat, dia ngepush surga saudara. Tapi coba kalau dia nyakitin gembala. Ya dia mungkin didoain, cuman enggak sengoyo, enggak sengeden waktu dia melihat Anda menopang beliau. Itu manusiawi saudara. Bah, syukur kualat, tapi aku nyakitin, aku tidak doain, syukur kualat. Walaupun tidak terucap saudara ya, tapi ada bagian yang enggak akan diupayakan, enggak beda karena Anda jadi jemaat yang dikasih sama yang suka nyakitin. Ya walaupun mungkin seorang gembala enggak akan pernah sakit hati dengan saudara, karena gembala enggak punya hak untuk sakit hati. Tapi manusiawi, kalau Anda suka menolong sama yang suka menyakiti, beda pasti perlakuan gembala sama saudara. Tuhan, anak ini lo baik lo Tuhan, udah 5 tahun jomblo Tuhan, tolong berkata pasangan apa Tuhan, karena dia suka nopang gereja Tuhan. Lihat, itu kita ajarkan begitu. Nah pertanyaan saya, sudahkah Yesus sekarang ada di hati saudara? Karena kalau engkau punya Yesus dalam hidupmu, engkau mengenal Tuhan, tak tunjukin ayat yang dahsyat. Coba buka Matius 13 ayat 11. Matius pasal 13 ayat yang ke-10 deh, 10 dan 11. Matius 13
ayat ke-10. Firman Tuhan bilang begini. Ya. Maka datanglah murid-muridnya dan berkata kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tapi kepada mereka tidak. Dengarkan ini, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diambil, sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Ini ayat sukar Bapak Ibu. Bapak Ibu punya apa, sehingga apa yang ada pada Bapak Ibu, dibuat Tuhan berkelimpahan. Bapak Ibu enggak punya apa, sehingga apa yang ada Bapak Ibu, dihabisin sama Tuhan. Ya, gitu kan kalimatnya. Perhatikan konteks pasal 13. Yesus sedang bicara soal kerajaan Allah. Apa itu kerajaan? Dalam bahasa Yunani menggunakan kata basileia. Basileia itu artinya pemerintahan, kedaulatan, keabsolutan. Di mana Yesus ingin memerintah dalam hidup kita. Kalau hari ini kau punya sedikit, tapi kalau Yesus memerintah di hatimu, Tuhan bisa buat berkelimpahan. Tapi kalau Anda punya banyak sekalipun, atau punya sedikit sekalipun, dan tidak ada Yesus yang memerintah, dihabisin saudara. Saya pernah ngalamin. Coba tolong taruhkan multimedia, fotonya sebentar. Saya dikejar waktu. Ya. Sejak hari itu sampai sekarang saya nggak punya air mata. Ini tahun 98 yang lalu. Badan saya melepuh semua dari kepala sampai kaki. Mata saya buta, nggak bisa lihat 1 bulan. Next lagi lihat. Ini rongga, mulut, kerongkongan, sama lidah-lidahnya melepuh semua, saudara. Belonyok. Nah itu orang Jawa bilang, ya. Kemudian telinga keluar darah, dari puting keluar darah. Kuku saya copot satu-satu. Semuanya mengalami yang namanya kena dehidrasi yang sangat. Kuku dicopot satu-satu, sakitnya minta ampun. Anda pernah cantengan? Cantengannya satu ya sakitnya minta ampun. Saya apalagi 20 kuku, saudara. Itu saya alami tahun 98 yang lalu. Suhu badan saya 43 derajat Celcius. Udah step-step, saudara, udah ngiko-ngiko. Sudah gemeter kalau udah menggigil, ranjang kayak gempa bumi, menggigil kedinginan. Padahal demam badannya sudah. Diukur 43 derajat. Semua orang lihat saya mati. Ya, ini kalau saya tidur miring, ini lihat pipinya putih-putih itu apa? Sobek, dikasih salep sama suster karena lengket dispray. Jadi kalau saya miring begini, next lagi, nggak pelan-pelan nggak wajah ke tengah, sobek. Ini punggung saya, lihat itu putih-putih itu dagingnya kelihatan. Sobek di airport. Karena digendong sama porter, nggak dikasih tahu kalau punggung saya melepuh semua kan. Ada kantong-kantong airnya itu ditarik begini, bajunya lengket di baju, di kainnya suwek dari bawah sampai atas, saya bengok itu, waduh, suwak kita minta ampun, saudara. Saya dibruk di kursi roda, betul dibruk ini kan melepuh semua, pecah semua, saudara. Suwakitnya minta ampun. Dalam keadaan seperti ini, dokter kulit tamatan Jerman di Jalan Diponegoro, Surabaya itu, nanganin saya, dia kaget lihat saya, aku selama jadi dokter di Jerman atau di Indonesia, enggak pernah aku lihat sakit kulit orang kayak gini. Dikasih antibiotik, saya enggak bisa. Sampai sekarang saya kok sakit enggak boleh minum antibiotik. Karena penyakit ini namanya Stephen Johnson Syndrome, jenis autoimun. Sampai hari ini Bapak Ibu, saya enggak bisa minum antibiotik. Paracetamol saya enggak bisa minum. Jadi kalau demam, obatnya mek kerokan, ya kompres, tidur, dan doa. Itu aja. Ya, istri saya divonis jadi janda. Karena umur saya tinggal 3 minggu. Istri saya diberangkatkan dari Samarinda pergi ke Surabaya untuk lihat saya, dia nangis lihat saya, baru dia tanya, kok kamu ini ada apa seperti ini sama Tuhan? Baru saya ngaku, kalau tahun 91 saya bernasar untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Tapi karena saya mau menikah, karena saya sudah banyak sekali diputus cewek gara-gara enggak punya uang. Ya selalu beda keyakinan juga. Selalu pacaran putus, beda keyakinan, pacaran putus beda keyakinan. Bukan beda agama, bukan. Saya yakin saya ganteng, mereka enggak yakin. Makanya saya diputus gitu. Kan beda keyakinan itu. Kok kamu nggak yakin sih? Kamu nggak punya modal gimana? Ya sudah, akhirnya nggak ada fulus, semuanya ya nggak mulus. Kalau ada fulus, semuanya mulus kan gitu. Makanya saya jual Yesus. Tuhan, stop jadi raja. Saya yang jadi raja. Saya bisa bahasa Inggris, saya bisa komputer, saya kerja di perusahaan kayu. Saya tinggalkan pelayanan. Tahun 95 salari dari Tuhan sampai tahun 98 Januari. Baru Bapak belur saya. Ketika penyakit ini masuk, Samuel, kamu jadi raja, atasin penyakit itu. Enggak bisa Tuhan, ampun Tuhan. Saya dibilang sama istri saya, ayo bertobat kok. Dokter bilang, kamu enggak tahan lama lagi. Lambung, usus, liver, ginjal, semuanya rusak. Dan umur divonis tinggal 3 minggu loh kok. Dengan kata 3 minggu itu, dengan kata mati, takut saya saudara. Masuk neraka saya ini Tuhan, ampun saya Tuhan. Tuhan saya janji kalau saya sembuh saya akan kembali melayani Engkau. Ampuni saya Tuhan.
terimalah tubuhku yang busuk ini Tuhan, ampun, jadilah Engkau raja dalam hidupku kembali, aku minta ampun. Puji Tuhan, Tuhan itu baik, bahkan sangat baik. Dia masuk dalam hidup saya, dia sembuhkan saya tanpa obat, saudara. Dokternya sampai heran. Next lagi lihat, dokternya sampai heran, ya sekalipun ini mengalami keadaan yang parah, ini terus lagi next, ya terus apa next, ya itu penguapan terjadi, next lagi, ini obat mata saya Bapak Ibu. Dalam keadaan saya seperti itu, saya cuma bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Bagaimana Tuhan menolong saya? Dokternya tanggal di mana seharusnya saya mati, dokternya bilang sama saya, wah, kok bisa kering kayak gini? Gimana caranya? Keringnya gimana? Coba mundur, pakai panah, jangan pakai mouse. Mundur pakai panah, nah, maju pakai panah keyboard, jangan pakai mouse. Bisa? Maju lagi. Ini mundur ini, maju, panah sebelah. Nah, terus lagi. Ini mundur ini, sorry, panah sebelahnya lagi, panah kanan. Tidak ada ya, mungkin nanti beda kedua mungkin ya. Jadi waktu badan saya kering total itu Bapak Ibu, saya cuma bisa bilang sama Tuhan gini, Tuhan, saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kering total, padahal tanpa antibiotik. Mata saya bisa melek, dokternya sampai heran, loh kok bisa melek gini, ajaib. Tuhan yang sembuhkan saya, Dok. Dan akhirnya ketika saya sembuh, saya pulang lagi ke rumah sakit, divonis lagi, Bapak tidak bisa punya anak yang kedua ya, karena sel spermatozoa Bapak rusak. Oh ya, wah saya mengucap syukur sama Tuhan, dikasih umur tambahan aja saya sudah senang. Saya full time di gereja GBI di Samarinda. Sampai sekarang, Bapak Ibu ya, saya masih tergabung di situ walaupun saya membalakkan gereja sendiri. Dan saya coba bisa bilang sama Tuhan, ajaib. 2 tahun kemudian, istri saya hamil dan melahirkan anak saya yang kedua, yang tadi malam menikah. Yang umurnya 24 tahun. Tadi malam saya nikahkan dia di Surabaya sini. Saya besanan dengan GBI Rehoboth di Jalan Maijen Sungkono. Ya dia menikah. Saya bilang sama anak ini ku beri nama Elsha. Dari kata El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup buat yang tidak bisa menjadi bisa. Itulah Allah saudara dalam Yesus Kristus Tuhan yang ajaib. Dan saya mengalami keajaiban Tuhan. Ada kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan saya cuma bisa bilang sama Tuhan, Tuhan hari ini aku cuma mau rindu Engkau bertahta dalam hidupku. Itu makanya semua yang terjadi dalam hidup ini atas seizin Tuhan. Karena dia pemilik atas hidup kita. Bapak Ibu kira-kira siapa pemilik dalam hidup? Kalau engkau punya Yesus, walaupun cuma sedikit sekarang ini, Tuhan bisa buat berkelimpahan. Ketika saya cuma Yesus dalam hidup ini, saya bilang, Tuhan, ini segala-galanya buat saya. Saya nggak pernah tanya, nggak pernah bilang kapan saya sembuh, nggak pernah. Saya cuma bilang, Tuhan, jangan berhenti bertahta di hati saya. Jangan tinggalkan saya, Tuhan. Karena saya mau tetap kau gandeng. Karena ketika saya digandeng Tuhan, semuanya dijamin Tuhan dengan keajaiban. Sekalipun harganya mahal, disakiti, bertahan dalam tantangan, dalam pencobaan, saya harus lulus. Supaya apa? Saya bisa membuktikan bahwa Tuhan itu baik. Saya bisa melihat musik maju ke depan. Saya mau sambung nanti pada kedua ya, sambungannya yang kedua. Tapi izinkan saya untuk bilang ini. Apa rahasia saya bisa kuat dalam kehidupan ini? Karena saya belajar mengerti satu perkara. Bahwa semua itu terjadi, semuanya terjadi di kita itu atas izin Tuhan. Pagi hari ini, Bapak Ibu harus mengerti bahwa orang yang berbahagia itu adalah orang yang gak pernah membandingkan dirinya dengan orang lain. Orang yang berbahagia adalah orang yang bisa menerima kedaulatan Tuhan dalam hidupnya. Saya gak pernah bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa kok saya menderita seperti ini? Karena saya mengenal Tuhan. Masing-masing kita itu punya rencana Tuhan yang indah. Saya bulan Januari kemarin di Amerika Serikat, kurang lebih sebulan lebih diundang di sana. Dengan mata cacat seperti ini Bapak Ibu tahu nggak? Ketika saya menghormati kedaulatan Tuhan, ketika Yesus jadi raja dalam hidup saya, beda banget ketika saya yang jadi raja. Beda banget, langit dan bumi saudara. Seolah-olah Tuhan bilang begini, Samuel, kamu dulu jadi raja, apa yang kamu dapat? Tidak ada apa-apa, habis semua. Tinggal motor satu. Ketika saya punya motor satu butut, saya datang sama Tuhan jadi raja. Sedikit Tuhan bisa buat berkelimpahan. Tuhan bawa saya udah 32 negara dan 5 benua loh Bapak Ibu. Dengan mata begini. Sungguh. Paspor saya itu penuh stempel. Bukan saya jalan-jalan, enggak. Saya diundang. Dibayarin sama istri saya tiket saya. Kemarin saya diundang lagi ke Amerika. Dibayarin sama istri saya. 1 bulan kami keliling, dibawain pelayanan keliling Amerika. Bukan saya cari-cari pelayanan, enggak. Banyak orang Indo yang bayar tiket sendiri ke Amerika, minta tolong carikan pelayanan, kalau saya enggak. Saya diundang
mereka yang atur pelayanan. Siap, saya jadi berkat. Dan hampir setiap tahun saya ke Amerika. Satu kali saya membaca artikel, ada seorang namanya Arthur Ashe. Arthur Ashe ini juara tenis dunia. Dia pemenang Piala Dunia American terbuka, Australian terbuka, dan juga Wimbledon. 3 kejuaraan bergengsi di dunia ini diraih oleh Arthur Ashe. Satu kali dia sakit, Bapak Ibu. Ketika dia sakit, dokter bilang harus transfusi darah. Ketika dia ditransfusi darah, kondisinya bukan tambah baik, tapi makin lama staminanya makin menurun. Lalu dia berobat lagi, diperiksa. Ketika cek darah, ternyata dia mengidap HIV, kena virus HIV dari transfusi darah. Pada waktu dia kena HIV itu, kondisinya makin drop. Dia udah nggak bisa, jangankan bermain tenis, berlatih aja nggak bisa. Sampai tinggal kurus, lemas, terbaring di tempat tidur. Teman-temannya datang besuk dia, banyak sekali. Menjelang ajal, banyak teman-temannya besuk dia, walaupun dia udah sekarat di tempat tidur dengan badannya udah kurus. Salah satu temannya bilang begini, sambil mencucurkan air mata, Arthur, kamu ini orang baik. Kamu enggak pernah ngerepotin orang. Jangankan ngerepotin, kamu nyakitin orang aja nggak pernah. Tapi kenapa sih harus kamu yang kena sakit ini? Di luar sana banyak tuh yang sakit. Banyak-banyak orang bejat, narapidana, gembel-gembel itu. Orang-orang yang sampah masyarakat. Kok bukan mereka sih, Arthur? Kenapa mesti kamu? Arthur cuma dengan senyum, dia bilang gini sama orang itu. Kamu tahu nggak? Di dunia ini ada 50 juta orang yang pengen main tenis. Iya, dari 50 juta orang itu cuma ada 5 juta orang yang bisa berlatih main tenis. Dari 5 juta orang itu cuma ada 500.000 orang yang bisa berlatih dengan baik. Dan dari 500.000 orang itu kamu tahu nggak? Cuma 50.000 orang aja yang bisa ikut pertandingan-pertandingan di seluruh dunia ini. Dari 50.000 orang itu, cuma 5.000 orang saja yang punya kesempatan masuk dalam pertandingan di seluruh dunia ini. Pertandingan-pertandingan yang bergengsi. Dari 5.000 orang itu, hanya 500 orang saja yang bisa lolos seleksi masuk dalam pertandingan ternama di dunia ini. Seperti Australian terbuka, Wimbledon, dan American terbuka. Dan dari 500 orang itu kamu tahu, hanya 50 orang saja yang bisa masuk nominasi. Dan dari 50 orang itu, cuma 5 orang loh yang bisa masuk perempat final dan akhirnya semifinal. Dan dari 5 orang itu, cuma ada 1 orang yang jadi pemenang. Dan orang itu adalah aku. Kamu tahu enggak? Waktu aku pegang piala, pegang sabuk kejuaraan, miliaran manusia di bumi ini menepuk tanganin saya sebagai juara tenis dunia. Aku loh enggak pernah bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa kok saya jadi juara Tuhan? Kenapa kok saya Tuhan jadi juara? Kok bukan si A, si B, si C yang berlatih dengan baik? Kenapa kok Arthur Ashe Tuhan? Aku enggak pernah bilang gitu. Makanya waktu aku sakit ini, aku juga enggak pernah bilang gitu. Tuhan kenapa saya? Kenapa saya? Saya nangis waktu itu. Karena saya teringat waktu saya diundang ke Amerika Serikat. Dari sekian ribu pendeta di dunia, di Indonesia ini. Samuel Irwan dari kampung Bontang yang matanya cacat ini. Saya diundang, dinaikkan pesawat Cathay Pacific yang first class Bapak Ibu. Bukan business class, first class di atasnya. Saya waktu duduk di itu, satu kabin isinya cuma 6 orang. Satu kabin, satu pramugari. Kami kayak raja di situ, saudara. Ngalah-ngalahi konglomerat saya duduk. Saya duduk di situ. Kursi nomor 1 lagi, saudara. Itu kursinya kalau dipencet, berubah jadi kasur. Dikasih piyama. Buku menunya tebelnya segini. Mau makan apa aja ada, saudara. Es krim, salad, dimsum.
sampai itu sushi, semuanya ada. Lu tinggal minta. TV-nya besar lagi, canggih, dipencet bisa jalan. Saya tidak pernah bilang, kenapa Samuel Irwan Tuhan? Kok bukan yang lain? Kenapa saya yang dari kampung? Saya tidak pernah bilang gitu. Makanya saya dibawa Tuhan keliling dunia dengan mata cacat juga saya nggak pernah bilang kenapa saya Tuhan. Karena saya bilang sama Tuhan, bukan saya Tuhan yang mau air mata saya seperti ini. Saya nggak bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa kok Samuel Irwan yang sakit mata seperti ini? Kok bukan yang lain? Tuhan nggak tahu yang merasakan saya jatuh dari tangga. Nggak, saya nggak pernah bilang gitu. Saya bisa bilang, makasih Tuhan. You are the king in my life. Engkau raja dalam hidup. Karena hari ini aku berserah penuh. Hidup ini jadi milikmu. Amin saudara. Kalau engkau punya Yesus, hidup akan diubah Tuhan seperti yang Dia mau. Rahasia kelimpahan, jadikan Dia raja dalam hidup saudara, supaya engkau mengubahkan hidup Anda. Anda disakitin, responin. Jangan bilang, Tuhan kenapa saya kok disakitin Tuhan? Kenapa saya kena masalah ini Tuhan? Mengucap syukur, Anda ada isinya yang harus dibuktikan. Isinya adalah pribadi Yesus yang harus dinyatakan. Supaya Anda mengalami kemenangan. Amin. Saya membangun di Bontang gereja 2 Bapak Ibu. Besar 2, 5 lantai. Satu-satunya pendeta di Kalimantan Timur yang membangun gereja tanpa panitia pembangunan, Samuel Irwan. Tak bangun sendiri dengan cara Tuhan. Saya kasih kesempatan, silakan jemaat yang mau nabur silakan, tidak mau nabur tidak apa-apa. Saya nggak jalankan proposal, saya nggak jalankan les, saya nggak jalankan basar, tidak ada. Tuhan kau yang suruh saya bangun, saya kerjakan. 2 lantai, 2 gedung saya bangun. Kapasitas 1.200 orang di Bontang. Saya cuma bisa bilang, Tuhan semua karena Engkau. Dari seorang yang dulu tidak ada apa-apanya, karena saya punya Yesus jadi raja, Tuhan ubah segalanya. Tuhan berkatin saya banyak hal, banyak kalau kesaksian Bapak Ibu ya, nggak cukup kalau seminggu saya di sini cerita, banyak sekali pertolongan Tuhan. Tapi yang jelas, kalau Yesus jadi raja dalam hidupmu, Dia akan mengubah hidup saudara. Dia bisa selesaikan masalahmu, Dia bisa. Tapi yang paling berharga adalah Dia mau Anda punya God's quality, bukan cuma good quality. Kalau punya kualitas Allah dalam hidupmu, Tuhan ini aku ada isinya, hidup saya bermutu di hadapan Allah, maka Tuhan akan bangga dengan saudara. Amin. Mari kita berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu, ku rindu setiap waktu, hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang. Katakan sama-sama, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Yesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari angkat tanganmu, akui ketuhanan Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat dalam hidupku,
Tuhan atas hidupku. Ku berserah Biar pagi hari ini jangan tinggalkan gereja ini sebelum Anda membuat komitmen baru dengan Yesus. Tuhan, ampuni aku kalau selama ini saya masih tersinggungan. Saya masih jadi orang yang suka gondok. Saya jadi orang yang masih pelit. Saya jadi orang yang sombong, arogan, suka dipuji, sukanya mintanya dihargai. Ampuni aku Tuhan. Saya masih simpan pornografi walaupun melayani Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Karena itu bukti bahwa bukan Yesus yang jadi raja. Roh anaknya itu pengen masuk dalam hidup kita untuk mengubahkan hidup kita menjadi seperti yang dia mau. Bapa di surga, hamba datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Lihatlah anak-anakmu jemaat di AB sesi pagi ini Tuhan. Kami merindukan mereka di jamaah Tuhan pagi hari ini. Ada sebuah berita rahasia terobosan dalam hidup ini. Waktu kami menjadikan Engkau raja dalam hidup ini. Ampuni kami Tuhan. Dan biar pagi hari ini sukacita surga menyertai kami. Kami bangga waktu di dalam kami temukan ada Roh Kristus yang jadi raja. Bukan sebagai tamu, apalagi sebagai pajangan. Ampuni kami Tuhan. Biar Engkau memerintah seluas-luasnya. Dan sebebas-bebasnya ya Roh Kudus dalam hidup kami. Bentuk kami seturut maumu. Jadikan kami seturut kehendakmu. Agar kami mengenal apa yang Kau mau. Terima kasih Bapak, aku mengucap syukur. Meminta berkat dari surga turun menyertai jemaat Tuhan di sini. Di dalam berkat nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Mereka yang punya pergumulan, mereka yang punya masalah Bapak, pagi hari ini kami ngerti rahasianya. Ternyata itu bukan Tuhan jahat, Tuhan tega dengan kami. Tapi Tuhan ingin membuktikan dalam hidup kami isinya apa. Dan hari ini Roh Kudus kami ingin membuktikan bahwa isi dalam hidup kami adalah Engkau. Dan kami sanggup bersikap hati seperti yang Engkau mau. Di setiap pergumulan kami hadapi. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Berkati Bapak dan Ibu Gembala di sini, Ibu Pendeta Evi dan suami. Anugerah Tuhan menyertai mereka selalu bersama dengan majelis yang ada. Tak jemu-jemu hamba berdoa mulai hari ini, supaya lewat gereja ini nama Tuhan dipermuliakan. Kota Sidoarjo mengalami lawatan Allah, gelombang rohani yang dahsyat. Dan terjadi roh lapar dan haus akan Tuhan melanda seluruh sidang jemaat Gereja Allah Baik Mahanaim ini. Terima kasih Bapak, aku mengucap syukur. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa Tuhan. Kami terima pertolongan Tuhan, kami terima mujizat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata. Amin. Terus berkati saudara. Silakan duduk. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau hadir di tengah-tengah kami. Ya Tuhan Yesus. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau. Dan Kau sudah menerima segala pujian penyembahan kami sebagai doa apa yang harus ditakdamu ya Tuhan. Dan kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Yang sudah disampaikan dengan benar oleh Bapak Pendeta Samuel Irwan Santoso. Kau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih lagi di dalam melayani Engkau Yesus. Kau memberkati pelayanannya. Kau memberkati domba-domba yang dikembalakannya. Kau memberkati keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian nama-Mu. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Juga Engkau berkati seluruh jemaat yang hadir saat pagi hari ini. Baik di gereja-Mu atau di rumah mengikuti online. Semua diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Yang kekurangan diberikan pelimpahan. Pekerjaan semua hamba-hamba-Mu diberkati Tuhan sehingga menjadi berhasil dan beruntung. Terima kasih Yesus. Kau baik. Kau sungguh Allahku sungguh sangat baik. Kau sangat memperhatikan kami. Kau peduli kami. Kau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami. Untuk kami dapat lebih lagi melayani Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. God is good all the time. Mari
Angkat kedua tangan, tegakkan kepala, pandang Yesus. Temukan senyumnya yang luar biasa bagi engkau. Pertanda dia begitu mengasihi engkau. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Kudus. Dengan kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.